Selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini adalah hari ke-6 dari seri renungan kita, dan kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Jubah Ilya dan regenerasi iman. Bayangkan suasana fajar di Israel kuno, saat matahari terbit perlahan, menyinari ladang-ladang yang subur. Di tengah ketenangan pagi itulah, sebuah momen transformatif terjadi, sebuah panggilan yang mengubah segalanya. Mari kita buka hati kita untuk menerima pesan mendalam dari peristiwa ini. Di satu sudut lembah, kita melihat seorang pemuda bernama Elisa. Ia bukan seorang pemalas, ia sedang bekerja keras, membajak ladang dengan 12 pasang lembu. Tiba-tiba, dari kejauhan, datanglah seorang nabi besar, Ilya. Tanpa banyak bicara, Ilya mendekati Elisa, melepaskan jubahnya, dan melemparkannya ke bahu Elisa yang sedang bekerja. Tindakan ini tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ke 21. Sesudah itu, pergilah Ilya dari sana dan bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Ilya lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Ilya. Apa makna dari jubah ini? Jubah Ilya bukan sekadar selembar kain, itu adalah simbol dari otoritas kenabian, simbol dari kuasa dan kehadiran Tuhan yang menyertainya. Ketika jubah itu mendarat di bahu Elisa, itu adalah sebuah panggilan ilahi, sebuah undangan untuk melanjutkan pelayanan yang besar. Ini adalah momen penyerahan tongkat estafet spiritual dari satu generasi ke generasi berikutnya. Elisa bisa saja ragu, ia bisa saja menolak. Ia punya segalanya, pekerjaan, ternak, mungkin juga keluarga yang mapan. Tapi perhatikan reaksinya. Elisa tidak menunda. Ia segera meninggalkan lembunya, sebuah lambang dari seluruh kehidupannya yang lama, mata pencahariannya, dan zona nyamannya. Ia bahkan menyembelih sepasang lembu itu dan memasak dagingnya dengan bajak sebagai kayu bakar, lalu memberikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Ini bukan sekadar perpisahan, ini adalah pernyataan komitmen total. Ia membakar jembatan masa lalunya, menunjukkan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia sepenuhnya menyerahkan diri untuk mengikuti panggilan Tuhan melalui Ilya. Ini adalah sebuah gambaran radikal tentang apa artinya menjawab panggilan Tuhan. Tidak ada setengah hati, tidak ada keraguan. Kisah ini mengajak kita untuk merenung. Mungkin kita tidak akan pernah didatangi seorang nabi yang melemparkan jubahnya secara harfiah. Tapi panggilan Tuhan datang dalam berbagai bentuk dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin melalui sebuah kesempatan pelayanan, sebuah dorongan di dalam hati untuk menolong sesama, atau sebuah kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan hidup lebih benar. Pertanyaannya adalah, apa lembu dan bajak dalam hidup kita? Apa yang menahan kita untuk menjawab panggilan itu sepenuhnya? Apakah itu kenyamanan, keamanan finansial, karier, atau bahkan ketakutan akan hal yang tidak pasti? Seperti Elisa, kita diundang untuk memiliki keberanian meninggalkan semua itu demi sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan seorang pelari dalam sebuah lomba estafet. Ia berlari sekuat tenaga, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk timnya. Saat ia mendekati garis pergantian, ia mempersiapkan tongkat estafet untuk diserahkan kepada pelari berikutnya. Penyerahan tongkat itu harus tepat, mulus, dan penuh kepercayaan. Jika gagal, seluruh tim bisa kalah. Begitulah regenerasi iman. Ilya adalah pelari pertama dalam adegan ini. Ia telah menjalankan bagiannya dengan setia, dan kini saatnya menyerahkan tongkat pelayanan kepada Elisa. Iman bukanlah milik pribadi yang kita simpan sampai akhir hayat. Iman adalah warisan yang harus kita teruskan. Kita semua adalah bagian dari sebuah rantai generasi iman yang panjang. Ada orang-orang sebelum kita yang telah menyerahkan tongkat iman kepada kita, dan tugas kita adalah berlari dengan baik, lalu menyerahkannya kepada generasi setelah kita. Proses ini memastikan bahwa api iman tidak pernah padam, tetapi terus menyala dari satu zaman ke zaman berikutnya. Saat kita melihat Ilya dan Elisa berjalan bersama menuju Cakrawala, kita melihat gambaran indah dari sebuah permulaan yang baru. Elisa tidak berjalan sendirian, ia berjalan bersama mentornya, belajar dan bertumbuh dalam panggilannya yang baru. Ini adalah pengingat bahwa dalam perjalanan iman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia menyediakan komunitas, mentor, dan saudara seiman untuk berjalan bersama kita. Kisah ini adalah tentang keberanian untuk memulai, kesetiaan untuk melanjutkan, dan harapan untuk masa depan.
Regenerasi iman terjadi ketika satu generasi dengan rendah hati mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengambil alih tugas pelayanan. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, membawa seluruh permohonan kita kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ingatlah selalu kutipan ini, panggilan sejati bukanlah tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi tentang apa yang kita raih demi kekekalan. Semoga kisah Elisa menginspirasi kita semua untuk berani menjawab panggilan Tuhan dengan komitmen total. Terima kasih telah menemani kami dalam renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan renungan kita selanjutnya. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati.